Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Yuli Catur Anggraini, Nanda Ramadhani, Fitri Handayani, dan Dwi Rahma Satyaningrum. Kami akan menyampaikan materi dari bab 18 yang berjudul Melakukan Pemilihan Suatu Proyek Studi Kelayakan Pendahuluan. Untuk melakukan suatu pemilihan, ada beberapa pilihan yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu perbandingan berbagai produk. Ada pendapat bahwa kegagalan bisnis sebagian besar disebabkan faktor manajemen yang jelas. Hilton selanjutnya memberikan gambaran tentang beberapa kasus yang menyebabkan kegagalan produk baru mencapai tingkat penjualan yang menguntungkan, yaitu 1. Kelemahan desain dan pengembangan produk. 2. Kegagalan untuk menganalisis pasar secara realistis dan mengestimasikan permintaan. Yang ketiga yaitu usaha pemasaran dan distribusi yang kurang. Selanjutnya ada pasar saat ini. Harus ada prospek pendukung penjualan produk dari pasar yang ada pada saat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan yaitu 1. Besar kecilnya pasar. 2. Hubungan produk dengan kebutuhan. 3. Hambatan dalam persaingan dan faktor dominan. 4. Hubungan kualitas dan harga dalam kaitannya dengan produk pesaing. Nomor 5. Persyaratan pelayanan atau jasa. Yang keenam, tersedianya sistem pemasaran dan distribusi. Ketujuh, persyaratan usaha pemasaran. Dan yang terakhir, kemungkinan untuk melakukan ekspor. Penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Handayani. Pertumbuhan pasar potensial. Dari analisis pasar potensial, sebagai sasarannya harus ada prospek pertumbuhan yang cepat serta memberikan return on investment yang tinggi. Berikut terdapat beberapa indikator, yaitu adanya kenaikan atas konsumen potensial, kenaikan kebutuhan, kenaikan penerimaan konsumen, munculnya produk baru, kecenderungan ekonomi seperti kenaikan pada konsumen pola sehat, kecenderungan sosial dan politik yang mendorong konsumsi seperti pencanangan penggunaan produk dalam negeri, serta munculnya keunggulan persaingan. Competitive cost. Penilaian pada hal ini ada beberapa faktor, yaitu biaya berbagai bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya distribusi, biaya pemasaran, tingkat efisiensi proses produksi, biaya asuransi dan garansi, serta paten dan lisensi. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Ramadhani. Studi kelayakan pendahuluan. Tujuan dilakukan studi kelayakan pendahuluan yaitu yang pertama, menentukan apakah diperlukan studi kelayakan secara lebih mendalam lagi. Yang kedua, menentukan cara yang tepat dalam analisis pasar, kelayakan teknis, dan biaya investasi. Yang ketiga, mengestimasi biaya untuk studi kelayakan yang lebih mendalam, atau yang disebut detailed feasibility study. Penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Rahma Satyaningrum. Selanjutnya, studi kelayakan pendahuluan pada umumnya terdiri dari 1. Gambaran produk, 2. Gambaran pasar, 3. Garis besar perbedaan teknologi, 4. Faktor produksi utama, 5. Estimasi biaya, 6. Estimasi keuntungan, dan yang ketujuh yaitu data lain seperti local attitude toward industry, data pendidikan rekreasi, dan tersedianya tempat. Cara pengumpulan data studi kelayakan bisnis yaitu bisa diperoleh dengan beberapa cara seperti yang pertama, wawancara dengan tenaga pemasaran, yang kedua, wawancara dengan pejabat pemerintah, yang ketiga, penelitian perpustakaan, yang keempat, menghubungi asosiasi perniagaan dan perdagangan. Demikian hasil penyampaian materi dari kelompok kami yang berjudul Melakukan Pemilihan Suatu Proyek Studi Kelayakan Pendahuluan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.